Assalamualaikum Bu Puri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu Sulis. Ibu Sulis sehat? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana perasaannya hari ini? Luar biasa sekali. Oh iya, ini katanya hari ini ada rencana mau melakukan coaching ya. Mau melakukan coaching terhadap siapa Ibu? Iya betul, hari ini saya rencana ada coaching dengan Ibu Novi, Bu. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oh iya, kemarin kan saya sudah melakukan coaching sebelumnya Ibu ya dengan Ibu Tini. Nah sekarang saya merasa saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot Ibu kepada Ibu Novi. Oh ya begitu ya. Bagian mana tadi? Bagian kompetensi mana nanti yang ingin Ibu saya observasi? Yang bagian untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti Bu. Seperti itu mungkin yang ingin saya Ibu amati. Baik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin berhasil dikembangkan? Apa tanda atau indikatornya ketika Ibu nanti sudah berhasil gitu indikatornya? Menurut saya kalau coach tersebut bisa menggali potensi dirinya dan menemukan solusi atas permasalahannya, itu merupakan salah satu indikator keberhasilan saya. Seperti itu Ibu. Oh ya, baik. Maka silahkan dilanjut Ibu. Baik, semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu. Saya mohon izin untuk melakukan coaching tersebut. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu Novi. Iya kenapa? Iya silakan. Duduk. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Novi, sehat juga? Alhamdulillah. Luar biasa. Bagaimana? Gini Bu, kemarin kan saya sudah minta waktu ya ke Ibu ya, pengen ngobrol gitu. Ya sebetulnya saya pengen sharing sih sama Ibu. Oh silakan. Ada yang bisa saya bantu apa? Gini Bu, saya tuh sebetulnya lagi kayak dilema gitu harus bagaimana. Jadi di sekolah saya itu ada satu orang anak, dia itu memiliki potensi Bu, dia itu pintar. Hanya sepertinya ya orang tuanya itu tidak mendukung, jadi seperti itu. Oh begitu. Jadi maksud kedatangan Ibu Novi kembali ini ingin mendiskusikan tentang anak yang memiliki potensi tapi tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, begitu? Iya begitu Bu. Nah, kalau dari mendengar cerita Ibu Novi tadi, coba ceritakan lebih lanjut. Maksudnya tidak mendapat dukungan dari orang tua itu seperti apa ini? Jadi begini Bu, ini anak ini kan pinter ya. Dia tuh pinter, memiliki potensi. Ketika kemarin ada lomba puisi, itu anak mau mengajukan dirinya untuk mengikuti lomba puisi. Dia juga mau untuk berlatih di luar jam belajar. Namun tiba-tiba pada saat pertengahan itu dia mengundurkan diri dengan alasan kata orang tuanya tidak usah ikutan kegiatan yang seperti itu. Begitu ya. Iya. Ibu menanyakan tidak kenapa anak tersebut tidak diizinkan lah sama orang tuanya itu? Ya kalau saya kan sudah panggil anaknya ya anaknya itu cuma bilang ya sama mama nggak boleh katanya buang-buang waktu, jadi seperti itu Bu. Oh buang-buang waktu Iya. ya. Coba terus kalau begitu apalagi bagaimana dengan kegiatan sekolah yang lain itu bagaimana? Sama, itu juga sama. Jadi anak itu nggak boleh kayak ikutan kegiatan pencaksilat, nggak boleh. Kegiatan ikutan pramuka dia nggak boleh. Iya, Jadi iya. dia hanya boleh sekolah itu ya hanya jam sekolah. Setelah itu tidak boleh ada kegiatan lain. Oh begitu. Ibu sudah coba apa yang sudah Ibu coba lakukan berkaitan dengan hal tersebut? Apa mungkin orang tuanya sudah berbicara atau bagaimana? Nah itu kemarin itu saya baru panggil anaknya saja sih Bu. Iya, baru saya panggil anaknya. Saya gali informasi dulu dari anaknya. Kemudian anaknya itu bercerita bahwa memang ibunya tidak mengizinkan seperti itu.
Nah, rencana saya itu mungkin apa ya, kira-kira berkaitan dengan itu, mungkin akan memanggil orang tuanya seperti Orang itu tua aja. Oh, baik. Kapan rencananya Ibu akan memanggil orang tua tersebut? Ya, rencananya sih hari Senin, Bu. Saya ingin hari Senin nanti saya ingin memanggil orang tuanya, ingin berkomunikasi dengan orang tuanya, menggali informasi, mungkin ya, maksudnya kenapa ini anak tidak diizinkan atau apa. Kemudian saya akan melakukan pendekatan persuasif juga ke orang tuanya, bahwa sayang ini anak punya potensi tapi tidak dikembangkan. Baru segitu aja kali ya. Sudah bagus sih Ibu, menurut saya rencana Ibu sudah bagus untuk kedepannya. Silahkan mungkin bisa dilanjutkan. Saya doakan semoga berhasil ya Bu ya, dan semoga untuk nanti perlombaannya bisa berhasil juga. Terima kasih Ibu, terima kasih juga. Saya sedikit lebih lega. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu ya. Saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa, kalau misalkan butuh sharing lagi silahkan boleh. Siap. Saya siap di sini. Terima kasih Ibu. Baik, Terima kasih atas sama-sama. waktunya. Saya pamit dulu Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tadi sudah melakukan coachingnya terhadap Ibu Novi. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi? Iya Bu, betul. Saya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Novi. Saya sih menilai diri saya, alhamdulillah Bu, sepertinya sudah ada peningkatan dibanding kegiatan coaching saya minggu lalu. Baiklah, berdasarkan apa yang tadi Ibu lakukan, kemudian saya mengamati, boleh saya simpulkan bahwa tadi kompetensi Ibu terhadap pertanyaan berbobot sudah mulai berkembang ya, dengan hasilnya itu tadi ditunjukkan Ibu Novi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian Ibu juga sudah present kehadiran penuh ya, dengan mendengarkan, dengan tetap fokus pada si coaching itu sendiri. Ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu ke depannya? Baik Ibu, kemungkinan saya tetap ingin berlatih lagi bagaimana cara saya membuat pertanyaan berbobot agar bisa menggali potensi dari para coaching nanti Bu. Mungkin seperti itu. Oh iya, ya bagus ya, diteruskan ya. Ibu Furi mungkin nanti bisa lebih banyak melakukan praktek coaching dengan rekan-rekan sejawat lainnya untuk aksi nyata berikutnya. Baik. Semoga sukses Ibu. Terima kasih Jadi banyak. guru penggerak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini katanya mau ada coaching ya? Betul Ibu, hari ini saya rencana mau ada coaching dengan Ibu Devita Furi. Iya. Tapi sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan praktik coaching terlebih dahulu kan? Betul Ibu, kemarin saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Neni di Ajudan Kopi. Nah, kalau dari coaching yang kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Ibu, kalau kemarin dengan Ibu Neni kan untuk kehadiran penuh, mendengarkan sudah lumayan. Tapi yang kemarin itu pertanyaan berbobotnya dirasa masih kurang Ibu. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dilakukan atau dikembangkan saat ini? Ya Ibu, jadi saat ini saya akan melakukan praktek coaching lagi dengan Ibu Devita Furi untuk mengembangkan pertanyaan berbobot supaya ya, Ibu Devita Furi itu dapat berkembang. Kira-kira indikator atau tanda apa jika kompetensi yang Ibu tadi yang sudah Ibu kembangkan itu berhasil? Ya, nanti indikatornya jika nanti dalam proses coachingnya itu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach Devita Furi dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi nanti pertanyaan itu apakah bisa menggali dalam diri Ibu Furi supaya bisa menemukan solusinya dengan sendirinya. Ya, baik Ibu, mangga. Kalau gitu mangga Ibu dilanjut, nanti mungkin akan ada observasi selanjutnya, nanti kita akan melakukan umpan balik seperti itu ya. Baik Ibu, atur mohon bimbingannya.
Selamat siang Bu Sulis. Ya, siang Ibu Puri. Ada waktunya? Silakan duduk Ibu Puri. Mohon maaf Ibu, mengganggu waktunya. Saya mau minta waktu Ibu boleh Bu? Boleh. Kebetulan di sekarang juga saya sedang agak slow ini. Ada apa Ibu? Ada yang ingin dibicarakan? Iya, kan kemarin saya sudah WhatsApp Ibu ya, minta waktu Ibu untuk hari ini. Ada yang ingin saya diskusikan mengenai ini Bu. Anak saya di kelas, dia itu jarang masuk kelas loh Bu. Oh, jadi Ibu mau mendiskusikan mengenai anak yang jarang masuk sekolah, begitu? Iya Bu, betul Bu. Jadi ini kan anaknya laki-laki ya Bu ya, menurut saya ini laki-laki. Dia itu setiap hari Sabtu itu Bu nggak pernah masuk sekolah Bu. Alasannya itu sudah berbagai macam. Ada mulai dari sakit, izin keperluan keluarga, atau bahkan mungkin melayat ada saudaranya yang meninggal, atau melayat kepada teman saudaranya ada yang sakit dan sebagainya gitu Bu. Banyak banget alasannya Bu. Jadi lebih ke alasan keluarga katanya ya. Apakah Ibu sudah berkomunikasi dengan orang tuanya? Nah itu Bu, kemarin saya coba bertanya kepada orang tuanya. Setelah itu informasi yang saya dapatkan adalah bahwa kan orang tuanya ini sama-sama bekerja ya Bu ya. Jadi alasan mereka itu kalau ada kegiatan di hari Sabtu, mereka itu kalau anaknya tidak dibawa, tidak ada yang jaga katanya Bu, seperti itu. Jadi mau nggak mau pasti mereka bawa. Jadi kegiatan mereka tuh setiap hari Sabtu tuh pasti dibawa anaknya Bu. Begitu. Begitu ya. Lantas bagaimana dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan anak tersebut di hari lain? Sama sih Bu. Jadi kadang dia juga suka jarang masuk ya Bu ya. Saya juga jadi bingung ini teh Bu. Kemarin itu saya coba melakukan beberapa tindakan nih Bu. Tindakan seperti apa Ibu bisa diceritakan? Saya kemarin coba kalau setiap hari Sabtu Bu, saya coba suka diadakan ulangan Bu. Jadi saya kasih tahu informasinya hari Jumat. Besok ada ulangan ya, misalkan seperti itu. Atau besok ada praktik tertentu gitu Bu yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Paling seperti itu sih Bu. Ya sudah bagus itu. Terus respon anak tersebut bagaimana Bu? Alhamdulillah itu Bu, anak tersebut jadi mulai sedikit lah Bu berkurang ketidakhadirannya. Jadi kalau saya bilang besok hari Sabtu ada ulangan ya, baru dia datang Bu. Atau misalkan besok hari Sabtu kita mau melaksanakan praktik ya, baru datang tuh Bu, seperti itu. Berarti setelah Ibu melakukan ulangan di hari-hari ketika dia bolos, anak tersebut sudah mulai berkurang ya Bu bolosnya. Iya betul ya Bu ya. Betul. Tapi Bu, ini saya ada masalah lagi nih Bu sebenarnya Bu. Oh, bagaimana? Masih tentang anak tersebut? Iya, masih tentang anak tersebut. Jadi baru saja Bu kemarin saya tuh dapat informasi anak saya ini disunat Bu. Sedangkan kalau disunat kan tidak mungkin jarang-jarang ada yang sembuh 1 atau 2 hari ya Bu ya. Sedangkan besok kan kita mau ulangan akhir semester 1 Bu. Ini gimana Bu? Saya udah bingung. Iya, besok sebenarnya kita mau ulangan. Anaknya baru disunat. Iya. Apa tindakan tegas yang akan Ibu lakukan nanti? Nah itu Bu, orang tuanya sih belum hubungi saya, tapi saya sudah berusaha saya sudah merancang, diusahakan tidak ada ulangan susulan ya Bu ya, karena kita sudah mentok mau persiapan pengolahan rapot gitu Bu. Jadi saya sih usulnya seperti ini Bu, ulangan tetap dilaksanakan di hari yang sama. Biarkan anaknya mungkin di rumah. Paling orang tuanya Bu yang datang ke sekolah. Jadi pagi orang tuanya atau misalnya siapapun gitu ya, orang yang di rumah untuk mengambil naskah soal dan dikembalikan di hari yang sama gitu Bu, seperti itu. Ya sudah bagus itu tindakan yang akan Ibu lakukan sudah bagus. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Ada sih Bu, ini untuk rencana saya di kedepannya Bu. Seperti itu paling Bu. Paling saya punya rencana nanti akan ada saya buat papan ya Bu ya, papan absensi atau kehadiran siswa sejumlah dengan jumlah murid saya. Jadi kalau misalkan anak tersebut hadir nanti ada koin yang digantung seperti itu Bu. Kalau dia hadir berarti nanti ditulis hadir, diperlihatkan hadirnya. Kalau dia tidak hadir nanti dibalik yang tidak hadirnya, nanti di sebelahnya itu nanti ditulis kalau dia tidak hadir ditulis berapa jumlahnya gitu Bu, kayak terus seperti itu. Jadi biar tahu anak tersebut ternyata lebih banyak intensitas ketidakhadirannya di kelas Bu, kalau kayak gitu Bu. Ya sudah bagus itu ya Bu ya, yang Ibu lakukan untuk membangun kedisiplinan anak itu sudah bagus ya. Lanjutkan Ibu tentang papan kehadirannya tadi. Baik. Saya pahami dari kepala sekolah mendukung apa yang Ibu
lakukan. Semoga Semoga kedepannya anak tersebut sudah jarang bolos lagi Amin, ya Ibu ya. amin, Ibu ya Ibu. Aduh Ibu, saya merasa lega Ibu setelah berbincang dengan Ibu. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Mungkin tidak ada lagi sih Bu paling ya Bu ya. Saya undur pamit ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya Ibu, nanti kalau ada yang ingin dibicarakan lagi jangan sungkan ya Ibu ya. Baik, Ibu. Ke saya saja. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Mangga Ibu. Ya, hati-hati. Bu Sulis, alhamdulillah ya sudah melakukan tadi coaching, dan saya juga melihat tadi coachingnya sudah baik, sudah bagus, sudah sangat mengena. Yang mau saya tanyakan ini bagaimana Ibu menilai diri sendiri performa dalam kompetensi yang tadi itu yang tadi Ibu ingin kembangkan. Menurut saya tadi waktu saya melakukan coaching dengan Ibu Furi, saya sudah mendengarkan dengan aktif ya, mendengarkan jadi pendengar yang baik. Kemudian saya juga sudah melakukan kehadiran penuh, pertanyaan-pertanyaannya sudah mulai mengarah untuk mengembangkan potensi dari diri Ibu Furi, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Ibu. Ya. Tadi juga saya juga mengamati ya, ketika Ibu melakukan coaching itu sudah runut ya, alur tirtanya itu sudah muncul ya. Kemudian keadaan penuh Ibu juga memang sudah dirasakan. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa. Jadi pertanyaan berbobot juga mengarahkan. Kalau misalkan ada skala penilaian, mungkin akan saya kasih skala 1 sampai 4, saya kasih 4 ini coaching luar biasa, keren. Atur nuhun Ibu. Tapi ini Bu, nanti kira-kira ya dari diskusi kali ini atau dari praktik coaching kali ini, apa yang akan terbayang sama Ibu untuk meningkatkan performa Ibu di bidang coaching ini? Sepertinya jam terbang ya Ibu ya. Saya mungkin harus banyak melakukan latihan coaching lagi dengan rekan guru yang lain. Nanti insya Allah akan saya terapkan di momen aksi nyata Bu. Rencana nanti saya akan melakukan coaching dengan Ibu Meli. Ya, semangat ya Bu ya, luar biasa, sudah bagus banget. Pendekatan coachingnya sudah dapat banget ya. Ibu terima kasih atas waktunya, luar biasa. Sami-sami, atur nuhun Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengobservasi. Ya, sama-sama. Ya, selamat pagi Bu Novi. Pagi Bu. Ya, saya dengar hari ini Bu Novi mau ada pelaksanaan coaching ya? Oh iya, hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Sulis. Sebelumnya sudah melakukan coaching? Sudah Bu, sudah ada praktik coaching. Bagaimana praktik coaching yang sudah dilakukan kemarin menurut Ibu? Sudah lumayan lah Bu, sudah lumayan. Saya sudah bisa menghadirkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif yang mungkin dan juga pertanyaan berbobot itu sudah ada. Nah, untuk coaching kali ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, itu dia, untuk kompetensi kali ini yang ingin saya kembangkan itu yaitu tadi Bu, pertanyaan berbobot, bagaimana membuat pertanyaan yang dapat menggali coaching itu. Nah, karena seperti itu ya, kalau yang dulu-dulu Ibu menilainya bagaimana pertanyaan berbobot yang Ibu lakukan coaching sebelumnya? Masih kurang? Masih, kalau misalkan yang dulu menurut saya pribadi sih masih kurang ya Bu, karena belum mampu secara mendalam atau mendetail menggali dari potensi coach itu sendiri. Oh begitu. Jadi kali ini apa tanda atau indikator yang bisa saya lihat jika kompetensi tersebut sudah berkembang? Yang pertama mungkin dari pertanyaan tersebut apakah sudah mengena atau belum kepada si coach. Kemudian apakah pertanyaan tersebut dapat menggali potensi dari si coach, serta bagaimana si coach itu dari pertanyaan yang saya ajukan tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik kalau begitu. Baik, udah dilaksanakan hari ini ya coaching? Iya. Baik. Nanti akan saya coba observasi dari hasil coaching Ibu dengan Ibu Sulis. Silahkan dilanjutkan ya. Ya, terima kasih Bu. Mangga. Ya, saya pamit dulu. Ya.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh itu Bu Suli. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Sus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Iya. Alhamdulillah ya sudah baik. Iya Ibu, saya ingin konsultasi dengan Ibu mengenai murid saya. Oh yang kemarin Ibu bicarakan ya di telepon ya, katanya mau ada yang dibahas gitu. Ini Iya. bagaimana Bu? Iya betul Ibu, jadi saya itu punya murid namanya Nabila, kelas 1 SD. Nah besok kan mau ujian akhir semester ya Bu ya. Tapi anak itu tuh sampai sekarang tuh belum bisa menulis dan membaca. Oh, Ibu. belum bisa membaca ya. Hmm. Jadi Ibu tuh mau sharing ceritanya ya tentang Nabila ini yang belum bisa menulis dan membaca gitu ya. Iya betul Ibu. Jadi waktu UTS kemarin ya Bu, itu anak tuh A, B, C milih option. Nah UTS kan masih dibacakan Ibu ya sama gurunya. A, B, C itu dia belum ngerti Bu, mana yang A, mana yang B, mana yang C. Jadi A sampai Z tuh dia belum bisa itu waktu UTS kemarin. Ya, langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk Nabila ini? Iya Ibu, jadi kemarin setelah UTS begitu saya melihat Nabila seperti itu, saya memberikan ini Ibu pelajaran tambahan khusus untuk Nabila itu pulang sekolah. Enggak lama sih Bu, 15 menit. Soalnya kalau lama suka mamanya suka jemput hayang pulang wae. Nah, setelah itu alhamdulillah Ibu sekarang udah bisa nulis nama Nabila gitu, udah bisa A, B, C udah ngerti. Cuman untuk kata-kata yang lain itu dia belum lancar Bu. Membaca juga kalau kalimat panjang belum bisa, baru bisa bola begitu. Nah rencana Ibu ke depannya kira-kira untuk Nabila ini apa selain itu semua? Iya Ibu, jadi saya itu rencananya kalau cuma yang ngajarin saya aja sepertinya kurang maksimal ya Bu, karena membaca dan menulis itu kan skill yang harus dilatih di rumah juga. Nah, saya rencananya mau berkolaborasi sama mamanya Nabila, sama orang tuanya. Itu nanti saya kasih tugas PR khusus buat Nabila, itu misalnya Nabila membaca ini gitu. Punten Ibu sebelumnya. Nanti saya udah belikan buku ini Bu, buku bacalah ini jilid 1 sampai 3. Ini nanti setiap hari tak dengan buku ini saya kasih tugas nanti misalnya PR Nabila sekarang halaman 5. Nanti saya obrolin sama mamanya. Mamanya nungguin nanti di rumah halaman 5 dibaca lagi seperti itu. Sama mamanya gitu ya. Betul, biar lebih lancar nulisnya sama bacanya Ibu. Terus nanti Ibu ujian boleh nggak Bu dibacakan? Itu menurut Ibu udah sampai sejauh mana tuh keberhasilan Nabila itu? Kira-kira sudah sampai sejauh mana keberhasilan dia? Kan tadi Ibu bilang sudah dilatih ya selama 15 menit di sekolah. Nah, apakah menurut Ibu itu memungkinkan atau tidak? Mungkin Ibu yang lebih tahu bagaimana kondisi Nabila itu. Iya Ibu, jadi kalau nulis nama udah bagus Bu. Kalau waktu UTS itu kan 2 bulan yang lalu itu sampai saya belum ngerti, nulis nama belum bisa. Sekarang udah bisa nulis nama, udah bisa baca kata-kata seperti bola gitu, udah bisa baca Ibu. Ya harapannya nanti setelah berkolaborasi dengan mamanya, kalau tadi kan baru saya aja ya yang di sekolah, jadi jadi perkembangannya kurang optimal. Nah semoga setelah berkolaborasi dengan mamanya nanti bisa lebih lancar lagi, supaya bisa kalau ujiannya nanti membaca sendiri. Jadi rencananya dengan melibatkan orang tua juga ya Bu ya, seperti itu. Ya itu sudah bagus Bu, sudah sudah ada keterikatan antara orang tua dengan guru ya. Nah mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Sepertinya sudah Bu, minta doa restunya aja. Besok anak-anak mau ujian, semoga lancar ini. Maklum kelas 1 mah. Iya. Baru pertama mereka ujian semester ini. Ya semoga semuanya lancar. Kemudian rencana Ibu dengan aksi yang jangka panjangnya dengan siapa tadi? Orang tua. Nah ya dengan orang tua Nabila juga berjalan dengan lancar, sehingga apa yang diharapkan oleh Ibu mungkin dapat
tercapai gitu ya Bu ya. Iya, amin-amin. Ibu atur nuhun Iya, iya. sudah meluangkan waktu. Iya. Saya pamit dulu Ibu. Oh iya benar Ibu, terima kasih. Halo Bu Novi. Ibu gimana bagaimana Bu hasil observasi? Baiklah, tadi alhamdulillah ya. Iya. Setelah saya mengobservasi Ibu, Hmm. coaching Ibu dengan Ibu Sulis, coachingnya Iya. sangat bagus Ibu, sangat Alhamdulillah. bagus sekali. Iya. Saya ingin tanya sama Ibu sebelumnya, bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam performa coaching tadi menurut Ibu? Jika dibandingkan pada latihan yang sebelumnya ya Bu, yang menurut saya ini lebih natural, flow-nya lebih berjalan, kemudian juga pengajuan pertanyaannya, pengajuan pertanyaan berbobotnya sudah mulai bisa yang apa yang menurut pendapat saya sendiri sih Bu ya, lebih mengena gitu, jadi udah bisa coach itu yang TikTok kalau kata bahasa kita sih. Baiklah. Baik Ibu, tadi menurut saya ini saya boleh memberikan saran atau masukan? Iya, mangga Ibu, Baik, mangga. setelah saya amati ya Bu ya, tadi pada coaching yang tadi Ibu lakukan, saya sih bisa melihat Ibu sebagai coach sudah bisa membimbing coachingnya, dan kalau mengikuti alur tirta Ibu sudah sesuai dengan alur tirtanya ya Bu ya, dan Ibu juga di sana sudah menghadirkan diri Ibu, ada presensi Ibu sudah bagus, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga tadi performa pertanyaan berbobot itu kan tadi Ibu indikator yang ingin dikembangkan ya. Saya sudah melihat ada solusi yang diberikan oleh coachnya sendiri ya. Dia sudah bisa memberikan solusinya sendiri dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Menurut saya sudah bagus Bu. Kalau kita rata-ratakan ya Bu ya, menurut saya di antara skala 1 sampai 4 Ibu sudah nilainya 4 gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa Bu. Iya. Harapannya untuk coaching seperti ini bisa digunakan juga ya Bu ya, untuk kasus-kasus lain, mungkin dengan rekan sejawat, permasalahannya tidak dengan murid saja, mungkin dengan pribadi dan sebagainya. Seperti itu Ibu ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia menjadi pengamat bagi saya. Baik Ibu, silakan nanti dilanjutkan lagi aja. Terima kasih Bu. Pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.